Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film baru lagi, film horor tentunya seperti biasa, film yang baru aja tayang di hari Kamis kemarin. Dan film ini berjudul Kuasa Gelap. Oke, film Kuasa Gelap ini film kesekiannya dari Bobby Prasetyo ya. Dimana film-film Bobby Prasetyo ini gue cukup menaruh tempat lah, dimana ini memang film-film buatan dia at least cukup oke gitu, bisa ditonton gitu. Film-filmnya cukup menarik untuk bisa dilihat. Dan film yang kali ini kita bahas adalah film yang memang mengangkat genre cukup baru di Indonesia ya, horror exorcism. Dan apakah film ini cukup recommended untuk ditonton? Untuk itu langsung aja akan kita bahas di review film kali ini. Let's go. Kuasa Gelap ini film yang mengangkat kisah eksorsisme dari agama Kristiani. Dan ini tentunya baru banget ya, fresh banget di perfilman Indonesia. Belum pernah ada kayaknya film eksorsisme dari agama Kristiani ini. Dan ini tentunya cukup baru dan cukup menarik untuk diperlihatkan, karena juga bisa gue lihat di sini film ini mengangkat dari kisah yang bisa dibilang kisah nyata mungkin ya di masa lalu. Dan juga film ini mengangkat seluk-beluk gereja terkait tentang eksorsisme ini. Dan ini memang sebenarnya cukup edukatif juga ya film ini ya, untuk menyampaikan tata cara serta secara keorganisasian gitu di gereja terkait tentang eksorsisme ini. Dan juga film ini diperankan oleh aktor-aktor, aktris-aktris yang juga cukup terkenal. Dimana di sini ada Lukman Sardi, dan juga ada Astrid Tiar, dan juga ada Jerome Kurnia, dan juga ada artis cilik pendatang baru yang kemarin juga main di Sumala, yaitu ada Michaela Rose Hilly, yang dimana dia memerankan sebagai adiknya Romo Thomas, yaitu pastor di situ, yang diperankan oleh Jerome Kurnia tadi. Walaupun memang di sini perannya sedikit ya, sebagai supporting aktris saja, tapi bisa kita lihat memang juga cukup oke aktingnya di situ. Dan bonding yang dibangun oleh si sang pastor ini, Pastor Thomas ini, Jerome Kurnia ini, dengan sang adik yaitu tadi si Michaela Hill, itu juga cukup oke bondingnya. Gue cukup percaya bahwa dia adalah adik kakak, jadi keren banget aktingnya. Dan selanjutnya langsung aja untuk sinopsis cerita dari film Kuasa Gelap ini. Menceritakan seorang Romo bernama Thomas yang memiliki kehidupan menyedihkan lah gitu, kehidupan yang memang cukup suram, dimana dia ini harus kehilangan ibu dan adiknya yang tewas karena kecelakaan mobil gitu ya. Dan ini diperlihatkan di awal film, jadi itu menjadi premis yang landasan yang cukup kuat dari karakter Romo Thomas ini. Dan juga akibat dari peristiwa itu, si Romo Thomas ini jadi ragu gitu tentang keimanannya kepada Tuhan di situ, dan juga mempertanyakan perannya dalam pelayanan. Dan usai bergelut dengan dirinya sendiri ini ya, Thomas ini memilih berhenti menjadi seorang romo gitu ya, seorang ustadz lah ya kalau kita tahu ya kalau di agama Islam. Namun saat mengundurkan diri ini, Thomas justru diberikan misi pengusiran setan gitu, atau eksorsisme terhadap Kayla, yang notabene adalah muridnya sendiri. Yang memang Kayla ini mulai berperilaku aneh gitu ya sejak memainkan jalangkung bersama Cila. Cila itu temannya Kayla. Cila itu diperankan oleh Freya JKT48 by the way. Dan juga untuk bertujuan memanggil arwah ayahnya Kayla. Kenapa memanggil arwahnya Kayla? Karena tujuannya adalah Kayla mau ayahnya dalam berupa roh ini membantu untuk ibunya bisa putus dari pacar barunya, yang notabene akan menjadi ayah tirinya kelak gitu. Dan akibat dari itu ternyata yang dipanggil ini adalah arwah jahat, yang bisa kita bilang adalah demons, devil ya, yang dimana tentunya Kayla jadi dirasuki lah oleh iblis kuat ini yang mengancam jiwanya. Dan bahkan nih iblisnya nggak satu tapi ada 7 ya ceritanya di sini ya. Itu luar biasa serem banget. Dan juga bahkan mengancam keselamatan ibunya Kayla juga gitu, yang dimana ternyata menyimpan rahasia kelam sendiri gitu sang ibu ini di masa lalunya. Dan Thomas kemudian menyadari bahwa ada misteri janggal di balik situasi ini gitu. Dan bahkan juga bisa kita lihat Kayla kerasukannya di situ pakai bahasa Latin ya. Jadi inget film Veronica gua sebenarnya jadinya. Dan lantas apakah Thomas akan berhasil mengeluarkan iblis dari dalam diri sahabat mendiang adiknya ini? Tentunya bisa teman-teman langsung tonton aja, karena gue gak mau spoiler.
Ini film memang cukup menarik sebenarnya untuk bisa diikutin, dan ya bisa gue bilang ini cukup worth it, cukup recommended untuk bisa ditonton, khususnya untuk teman-teman yang beragama umat Kristiani tentunya. Ini salah satu film yang kayaknya harus ditonton ya, karena ini menarik banget gitu. Dan untuk review dari film ini, gue ngerasa Kuasa Gelap ini memang membawa sesuatu yang fresh banget gitu ya dari segi cerita film horor di Indonesia. Karena seperti gue bilang di awal tadi, ini film memang baru ini gue rasa film yang mengangkat tentang eksorsisme dari sudut pandang agama Kristiani. Karena sebelum-sebelumnya kita bisa ngelihat bahwa film-film yang udah kayak Ruqyah gitu tentunya dari agama Islam ya. Jadi ini tentunya sudut pandang baru, plot cerita yang baru, fresh menurut gue. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk bisa diikutin. Walaupun memang gue akui alur ceritanya ini sebenarnya punya banyak kemiripan dari film-film eksorsisme di luar ya. Salah satunya kayak film Veronica, film Exorcism of Emily Rose juga di situ. Jadi tentunya template juga sebenarnya untuk dari segi cerita. Dan di sini juga bisa gue bilang ya, ini film ini nih berhasil juga gitu untuk bisa ngasih kita twist nanti di akhir, yang dimana tentunya cukup menarik banget, terutama buat penonton Indonesia. Jadi ya ini bisa gue bilang cukup menarik sebenarnya untuk ditonton. Dan untuk ngomongin jump scare-nya, gue rasa film ini memang cukup berhasil ya. Dalam beberapa adegan ini benar-benar bikin bisa kaget gitu ya, yang dimana sebenarnya kita udah siap-siap gitu untuk dibangun bahwa oh ini akan ada jump scare di sini nih, tapi ternyata tetap aja kaget gitu ya di akhir. Dan ini sebenarnya bukan sekedar jump scare yang murah jadinya ya, tapi lebih ke kayak timing penempatan jump scare-nya dan suasana yang dibangun ini tepat gitu menurut gua. Jadi ya ini secara jump scare, secara horor ini lebih oke dari Sumala menurut gua. Jadi menarik untuk ditonton. Dan terlebih lagi juga highlight bisa gua kasih tentunya kepada Romo Thomas, dimana Romo Thomas ini actingnya oke, bonding antara adik dan kakak juga oke, dan juga penempatan karakter dia sebagai guru yang tegas juga bisa gue bilang cukup oke. Jadi ya secara karakter Romo Thomas ini kalau di bola ini adalah MVP-nya ya, paling tinggi gitu ya skornya. Tapi sayangnya di sini ada beberapa hal yang bisa bikin gue sedikit kecewa gitu. Karena acting dari pemeran utamanya si Kayla ini gue masih ngerasa ini belum maksimal. Dan terlebih lagi di bagian pertama film ini terlihat banget ya untuk beberapa actingnya dia masih gue bilang kurang banget di situ, karena masih kelihatan kayak sinetronnya di sini. Dan juga ada sebenarnya temennya ya, supporting aktris yang bisa gue bilang juga cukup oke, harusnya bisa bermain di situ. Ada Freya JKT48 tuh bagus juga tuh dia main ternyata ya. Dia tuh karakternya sepertinya mirip-mirip kayak Aci Resti jadinya. Sebenarnya gue agak ngira awalnya dia tuh Aci Resti, ternyata Freya JKT48. Jadi ya itu karakter yang dibangun secara personanya dilihatkan orang yang ceria, orang yang happy terus gitu ya. Dan balik lagi ke Kayla, gue rasa Kayla masih butuh jam terbang lebih, karena bisa gue lihat Kayla itu di ending film ini acting dia, apalagi pas dia kesurupan itu juga cukup oke harusnya. Jadi tinggal diasah sedikit untuk dari segi dramanya dibangun lagi, gue rasa akan cukup oke si Kayla ini ke depannya. Lalu dari segi produksi gue ngerasa film ini kelihatannya agak on budget sepertinya ya, karena di beberapa scene bisa gue lihat ini memang terasa kurang mewah di situ. Terlebih lagi ketika kita setelah nonton Sumala, karena Sumala di situ budgetnya tinggi dan bisa gue lihat shot-shotnya ini mewah banget kalau Sumala. Tapi kita pindah ke film ini, gue bisa kelihatan banget ya bahwa film ini kelihatannya budgetnya tidak semewah budgetnya Sumala kemarin. Terutama bisa kita lihat dari segi pencahayaan, lagi-lagi seperti di film-film horor sebelumnya yang gue tonton, ini masih kelihatan gelap ya. Jadi kesimpulannya Kuasa Gelap ini punya potensi besar banget buat masuk ke horor Indonesia dengan cerita yang fresh dan juga jump scare yang efektif ya. Tapi sayangnya memang beberapa kelemahan tadi di bagian teknis dan juga acting membuat film ini jadi belum sempurna. Tapi tetap buat gua film ini memang salah satu film yang cukup recommended buat pecinta horor, ya dimana film ini memang layak banget untuk ditonton di akhir pekan. Jadi untuk penilaian dari gua untuk film ini, dari segi cerita bisa gua kasih dengan skor 4/5, dan dari segi visual bisa gua kasih 1/2, dan dari segi acting bisa gue kasih 1,5/3. Jadi untuk final verdict yang bisa gue kasih dari film ini yaitu skornya 6,5/10. Dan ya berikut kurang lebih untuk review gue untuk film ini Kuasa Gelap. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya reviewnya sendiri
atau mungkin punya sanggahan untuk review gue, bisa feel free banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga untuk teman-teman semua yang punya request film lainnya yang cukup menarik ya, khususnya film horor, bisa banget loh feel free langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Karena gue juga lagi nyari nih kira-kira film-film horor apa lagi nih yang bisa membuat kita tegang dan juga lompat ya karena jump scare. Dan kayaknya itu aja. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang gak mau ketinggalan video-video seputar review film lainnya dari channel ini, bisa langsung aja feel free klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Irsyad. Peace out.